benda-benda hebat seluruh dunia, welcome back my channel. Apa kabar semua? Nah, pada kesempatan kali ini aku bareng anak aku yang kedua nih, namanya Ziana. Halo dulu, halo tante. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen sedikit share tentang apa coba ya, tentang TBC pada anak, penyakit TB ya, yang sering kita kenal flek ya. Yuk simak videonya sampai selesai, kita akan coba gali tentang penyakit ini dan apa sih penyebab dan gimana cara pengobatan yang tepatnya. Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Nah, bunda-bunda kan pasti nanya, kenapa sih kok anak bisa terkena TBC? Gimana sih cara penularannya? Nah, gini, jadi anak-anak itu terkena TBC itu karena dia itu menghirup udara yang mengandung Mycobacterium tuberculosis ya. Memang kalau misalnya bakteri tersebut kan beredarnya di udara. Nah, setelah si bakteri itu terhirup oleh anak kita nih ya, jadi kan bakteri itu masuk ke paru-paru ya, diam di paru-paru dan berkembanglah dia di sana. Dan kalau misalnya sudah parah juga bisa menyebar ke ginjal, bisa ke tulang punggung ya, bisa juga ke otak. Perlu bunda ingat juga kalau misalnya anak kita terserang TBC itu biasanya bukan tertular dari teman sebayanya loh. Penyakit TBC ini ya yang didapatkan dari anak itu bukan ditularkan dari anak-anak juga, melainkan dari orang dewasa yang terpapar bakteri TBC ini ya dan ditularkan kepada anak-anak. Jadi singkatnya penularannya gini bunda, jadi kalau misalnya anak-anak itu ke anak-anak tidak menularkan ya, tapi misalnya orang dewasa yang sudah terpapar, dia itu bisa menularkan kepada anak-anak dan juga orang dewasa yang lain. Nah, ketika orang dewasa yang sudah terpapar bakteri TBC ini, ketika dia bersin atau batuk dan dropletnya atau pancaran air liurnya ya, atau dahaknya ya, keluar dan terpapar melalui udara itu, ya itu tuh bisa dihirup oleh orang dewasa yang lain dan bahkan anak-anak. Yang harus kita ingat juga bahwa anak-anak itu rentan memiliki imun tubuh yang lemah. Apalagi anak-anak dengan HIV, gangguan autoimun, atau memang anak-anak yang lagi sakit. Nah, itu kan rentan banget untuk mudah terjangkit dari bakteri TBC ini. Bunda-bunda, jadi TB itu dibagi dua ya, dibagi pada saat tahap paparan dan pada saat tahap TB aktif. Jadi yang membedakan itu adalah imun tubuh dari anak tersebut. Jadi kalau misalnya imun tubuhnya kuat, ada anak yang terinfeksi bakteri dari TBC ini, biasanya bakteri TBC ini tidak akan berkembang biak dan akan ditekan oleh imun tubuh yang kuat tersebut sehingga tidak akan memberikan gejala apapun, walaupun misalnya setelah dites mantuk atau dites tuberkulin itu memang menunjukkan adanya hasil positif. Tapi berhubung imun tubuhnya kuat, jadi ya si bakteri tersebut bisa ditekan dan tidak berkembang biak. Makanya kenapa pada saat tahap paparan ini yang tidak bergejala ini biasanya tidak akan menular dari anak-anak ke anak-anak. Nah, beda lagi kalau misalnya si anak itu menghirup bakteri TBC ya yang ditularkan oleh orang dewasa ketika imun tubuhnya lemah. Pasti itu akan masuk, menempel dan berkembang biak. Dan pasti akan menimbulkan gejala ya. Gejalanya bunda harus amati ya. Kadang misalnya ada anak yang terserang TB itu bergejala batuknya itu lama banget gak sembuh-sembuh, lebih dari 3 minggu. Atau ada demam nih naik turun lebih dari 2 minggu, atau batuk berdahak bahkan batuk berdarah, terus pertumbuhan berat badannya itu nggak naik-naik, terus si anak itu lebih terlihat lemas, lesu, nafsu makan berkurang, terus ada pembengkakan kelenjar getah bening, pertumbuhannya itu benar-benar terhambat. Jadi benar-benar anak itu tumbuh kembangnya itu nggak bagus. Dan kadang si kecil itu terlihat sesak atau mungkin berkeringat di malam hari. Nah, bunda-bunda waspadai gejala-gejala tersebut ya. Pokoknya bunda kalau misalnya si kecil ada keluhan seperti itu, tolong segera periksakan ke dokter terdekat. Bunda-bunda pasti udah tahu deh metode pengobatan untuk TBC anak itu gimana. Nah, jadi pada saat si kecil misalnya ada keluhan ya, dilakukan pemeriksaan fisik sama dokter, terus disuruh foto ronsen ya. Nah, kalau misalnya di foto ronsen itu belum terlalu terlihatan tapi ada gejala, ya biasanya dokter untuk melanjutkan ke pemeriksaan tes kulit tuberkulin atau tes mantuk. Nah, di situ benar-benar khas banget kalau misalnya si kecil terserang bakteri TBC itu biasanya akan terlihat ya. Jadi metodenya dari tes mantuk itu kan ada suatu cairan yang dimasukkan ke dalam bawah kulit ya. Memang itu kerasannya kalau kita aja orang dewasa kalau disuntik sekutan lah ibaratnya ya. Kalau disuntik di bawah kulit itu peres apalagi anak-anak. Nah, makanya itulah tes mantuk. Tes disuntikan sedikit cairan di bawah kulit.
Terus kita kasih waktu 2 hari nih, kalau misalnya hasilnya itu ternyata ada, ada bagian yang meninggi ya, intinya nggak rata dipegang itu nggak datar, nah biasanya itu indikasi terjadinya penyakit TB. Nah, ini nih uji yang dilakukan dengan cara menyuntikkan sejumlah kecil 0,1 ml kuman TBC yang telah dimatikan dan dimurnikan ke dalam lapisan atas kulit pada lengan bawah. Lalu dilihat 2-3 hari oleh tenaga medis dan diukur apakah ada indurasi atau tonjolan keras tapi tidak sakit yang terbentuk, bukan kemerahannya ya, tapi tonjolannya. Nah, secara umum hasil tes mantuk ini dinyatakan positif bila diameternya itu sama dengan atau lebih dari 10 mm. Namun untuk bayi dan anak sampai usia 2 tahun yang tanpa faktor risiko TB dikatakan positif itu bila indurasinya berdiameter 15 mm atau lebih. Selain dilakukan pemeriksaan fisik, sudah dilakukan ronsen, sudah dilakukan tes mantuk, ternyata misalnya hasilnya belum meyakinkan, Bunda juga bisa lanjut untuk pemeriksaan dahak ya. Jadi kan kalau misalnya dahak itu benar-benar akurat, itu adalah tahap terakhir untuk men-screening, untuk mengetahui apakah ada bakteri TBC atau tidak. Buat anak-anak yang sudah terkonfirmasi bakteri TBC tapi belum menunjukkan gejala yang khas, biasanya dokter akan memberikan obat anti tuberkulosis itu satu macam selama 9 bulan ya, diminum setiap hari. Untuk anak yang sudah terkonfirmasi penyakit TBC dengan kondisi TB paru aktif, dokter biasanya akan memberikan pengobatan selama 6 bulan. Ya, 2 bulannya itu dokter akan memberikan 3 jenis obat ya yang harus diminum setiap hari sebelum makan. Dan untuk selanjutnya 4 bulan selanjutnya dokter akan memberikan 2 macam obat saja. Jadi obat TBC buat orang dewasa itu nggak boleh dengan mudah diberikan kepada anak karena emang berbeda. Karena emang ada kandungan obat yang tidak boleh diberikan kepada anak-anak karena akan membahayakan penglihatan anak. Sebenarnya sedih juga sih ya, karena di Indonesia kasus TB itu angkanya itu masih tinggi sekali ya. Karena kita sebagai tim kesehatan itu sudah memberikan usaha yang terbaik ya, usaha edukasi yang terbaik. Pokoknya setiap ada pasien yang terpapar, kita selalu berusaha optimal untuk mengobatinya sampai tuntas. Nah, sekarang tinggal kesadaran masyarakat sendiri, gimana nih? Gimana cara pencegahannya? Gimana kalau misalnya sudah terpapar, gimana cara pengobatan yang baik dan benar, harus tuntas. Kan kadang ada orang yang sudah terkonfirmasi TB, ini orang dewasa nih ya, ataupun anak-anak ya, diobati sampai tuntas. Tapi harusnya ketika dalam satu rumah itu ada yang terkonfirmasi bakteri TBC ini, harusnya semua anggota keluarga itu dicek, karena takutnya ya yang sudah terkonfirmasi TBC itu tertular dari memang anggota keluarga itu sendiri. Sebagai orang tua yang pengen anaknya sehat, kita itu harus menjalankan apa anjuran dokter, kita harus meminum obat sesuai dengan jangka waktu yang dokter sudah berikan ya. Dan yang pasti pola hidup sehatnya itu penting. Nah, dengan itu mudah-mudahan kasus TBC baik pada anak maupun dewasa itu nggak terus meningkat. Semoga semakin hari semakin menurun ya. Semoga tingkat persentasinya di Indonesia semakin lama semakin menurun, karena emang paparannya itu mudah banget ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mencegah ya. Jika ada penderita harus diobati dengan tuntas. Pokoknya buat bunda-bunda misalnya sekecil ada gejala tersebut, ayo segera periksakan ke dokter atau dokter spesialis anak ya terdekat. Ya pokoknya jangan dinanti-nanti, karena semakin cepat kita menindaklanjuti bakteri tersebut, semakin pendek rantai penularannya. Jadi bunda-bunda ayo semangat, jangan lupa kalau misalnya yang belum punya BPJS, ayo segera bikin BPJS, karena memang pengobatan TBC ini berantai sampai berbulan-bulan. Jadi aduh sayang banget kalau nggak punya BPJS ya. Oke bunda, itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share, semoga channel semakin berkembang. See you next video, bye.